اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, asatidah, pimpinan anak cabang dari Muslimat, Fatayat, GP Ansor, IPNU dan IPPNU, Pagar Nusa, PMII dan seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini, dan juga para pemateri, tamu yang sudah hadir bersama-sama kita berada di acara spesial Ngaji Weekend, Ngaji Kekinian Membawa Berkah. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan membawa satu tema yang luar biasa, yaitu Ramadan di era 4.0 atau tantangan Ramadan kali ini di era digitalisasi. Untuk itu mari kita perkenalkan satu persatu pemateri yang hadir pada sore hari ini, dan kita ikuti bersama dimanapun Anda berada, baik yang hadir dan yang melalui live streaming oleh tim dari kreator MWC NO Kecamatan Gresik. Yang pertama pemateri kita yang terhormat Al Ustadz Muhammad Syahrul Mubarak, Ketua LDNO MWC NO Kecamatan Gresik. Kemudian kita juga mengundang dari praktisi trainer dari Nol Enterprise, Mas Muhammad Badril Riza. Kemudian ada satu lagi Wakil Ketua Sekretaris PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik, yang alhamdulillah baru beberapa hari kemarin dilantik. Selamat kepada sahabat Bahtiar Suri, atau yang biasa kita panggil Mas Eri. Kemudian juga ketua terpilih baru saja, masih hangat, Mas Sifaul Mukminin. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membawa amanah dengan baik dan membawa IPNU Kabupaten Gresik lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin sekalian yang kami hormati, untuk itu marilah kita buka acara Ngaji Weekend sore hari ini di gedung MWC NU Kecamatan Gresik dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas atau kita diskusikan membawa manfaat dan memberikan kita ilmu, tambahan ilmu yang manfaat yang bisa kita pegang untuk kehidupan sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih para hadirin jamaah sekalian yang kami hormati. Kita tahu bahwa kita menyambut Ramadan di tahun ini dengan sukacita dan rasa penuh harap di masa pandemi yang sedang berlangsung melanda di kehidupan kita. Di bulan suci Ramadan ini kita semua masih berharap untuk mendapatkan rahmat, ampunan, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita dengarkan bersama nanti diskusi yang akan disampaikan oleh pemateri yang ada di depan kita. Namun kami ingatkan juga nanti barangkali ada para hadirin yang hadir maupun yang berada di live streaming bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar atau langsung chat di WA nomor 085655871249. Sekali lagi kami ulangi, bisa langsung chat di nomor WA 085655871249 untuk bisa kita diskusikan bersama. Dan pada sore hari ini pun juga terima kasih kami sampaikan atas kerjasama yang baik media partner dari Gresik Media
dan juga SM Pro, SMK NO Trate Gresik, dan juga Karepet Desain yang sudah mensukseskan acara ini. Adapun juga promosi yang ada yaitu temulawak dan kunyit harun, enak segar diminum untuk berbuka puasa nanti. Adapun juga sponsor dari Songkok Lukis Nusantara, The Truth and Identity, itu sponsor pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita ikuti dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, para materi bahwa kita tahu Mas Erik, Ustadz Ayok, dan juga Mas Reza dan juga Mas Syifaul Mukminin, ya, bahwa kita berbicara di bulan Ramadan ini, saya kepingin mendengar masing-masing dari pemateri bahwa di Ramadan ini tentu ada harapan yang penuh dari masing-masing. Barangkali Ramadan yang kemarin masih belum terlaksana karena jelas kita tahu bahwa tahun kemarin kita sudah tertutup oleh pandemi sehingga untuk berkegiatan di luar sangat terbatas dan hampir dilarang. Untuk itu tahun ini alhamdulillah sudah bisa beberapa namun masih terbatas. Maka kami kepingin mungkin dari Ustadz Ayok atau Syahrul Mubarak untuk bisa memberikan harapan di puasa atau di bulan Ramadan tahun ini. Monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama, segenap narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak moderator, mari sama-sama yang terutama kita ucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari bulan Rajab ini. Sebelum Ramadan kita berdoa senantiasa dilanggar-langgar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan ya Allah kita dalam bulan Ramadan dan alhamdulillah dibayar kontan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin, baik yang live maupun yang datang langsung di gedung MWJNO. Jika disimak dari arti Ramadan sendiri, tentunya harapan yang paling besar yang diraih oleh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus sahabat-sahabat, para pemuda Nahdliyin dan kaum muslimin adalah yamrid dzunubana. Ramadan berasal dari kata marad yamrid, menghapus dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, kekhilafan-kekhilafan yang ada dalam setahun. Insyaallah kita sama-sama ikhtiar, di antaranya adalah dengan menjalankan acara ini syiar agama Islam. Mudah-mudahan dengan yang kita jerihpayakan ini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita semua. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, di era digital ini tentu banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita ambil di dalam menghadapi dan mengarungi bulan Ramadan. Tidak jauh-jauh, tidak perlu datang ke masjid ke seorang ulama yang menempuh jarak. Cukup kadang-kadang kita buka status WA sudah mendapatkan kalam-kalam hikmah yang luar biasa. Bahkan semua kolega-kolega kita mendadak statusnya semua menjadi status-status yang ada kalam mutiara, ada kalam ulama, bahkan mengingatkan kita untuk sahur. Luar biasa ini. Dulu di era kita kecil sahur-sahur itu offline, di keliling ke rumah-rumah. Sekarang kita yang sendiri tergugah dengan sahur karena ingin lihat WA, lihat status hari-hari ini. Oh ternyata banyak juga yang mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Akan tetapi di samping manfaat yang luar biasa dari
merabaknya industri digitalisasi ini adalah juga kemadorotan. Ini tidak bisa kita pungkiri, di mana pemuda-pemuda kita, wabil khusus pelajar-pelajar kita, baik yang NU ataupun yang tidak NU, itu juga di hari-harinya mengayomi dan menganggremi. Tiap hari megang alat yang kita sebut sebagai alat utama komunikasi kita di zaman digital ini. Dan ini menurut pandangan pribadi saya sebagai pendidik di beberapa sekolahan juga ada perlu dibuatkan rambu-rambu khusus dan juga nasihat-nasihat khusus agar anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita tidak terjerumus terlalu dalam. Nah, mungkin hanya itu untuk pengawalnya Pak. Oke, baik Ustadz. Berarti ada sisi baik dan buruknya Ustadz ya. Jadi di bulan Ramadan ini tentu dengan perkembangan teknologi itu perlu kita sikapi bersama. Terima kasih Ustadz. Saya perlu juga mendengarkan dari sisi entrepreneur yang sering mungkin ketemu dengan pemuda, ketemu dengan kliennya yang mungkin multi masalah. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa disampaikan ke kita dan juga para hadirin sekalian. Apa yang bisa diambil dari hikmah dari seorang trainer di bulan Ramadan ini, di samping nanti kita kaitkan dengan adanya teknologi. Mas Reza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya para jamaah, rekan sekalian, baik yang di rumah maupun yang hadir di lokasi. Sebelumnya terima kasih Pak Zainuri dan rekan-rekan narasumber, Ustadz Mubarak, sahabat Erik, sahabat Mukminin. Menarik sebenarnya Pak Zainuri kalau kita bahas terkait Ramadan apalagi di tahun ini. Betul, betul. Saya bilang Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang spesial karena saya kira kita sudah terlatih setahun sebelumnya selama corona. Ibaratnya kita sudah puasa tidak keluar rumah, puasa mengurangi aktivitas kita. Dan yang menarik lagi bagi saya bahwa Ramadan kali ini jadi pembuktian. Kalau kita masih ingat Bapak Ibu ya, ketika Ramadan tahun kemarin kita dilanda corona pada bulan Maret kalau tidak salah Pak Zainuri ya. Betul, Maret. Banyak orang yang protes, terawih kok nggak boleh, tadarus nggak boleh, protes. Tahun ini sebenarnya jadi pembuktian apakah agresivitas yang bergulir di masyarakat tahun kemarin bisa dibuktikan. Sekarang sudah boleh, ayo berbondong-bondong. Apakah masjidnya semakin penuh atau sama dengan 2 tahun yang lalu, atau malah semakin sedikit. Maka secara psikologis harusnya setelah kita mengalami corona tahun kemarin dan merasakan getunnya kalau dalam bahasa Jawa, nelangsanya, di mana kita bulan Ramadan tidak bisa tarawih, tidak bisa beraktivitas. Harusnya kan ada semacam perasaan balas dendam tahun besok ini kalau saya bisa tarawih, saya bakal 30 hari full tarawih di masjid. Ibaratnya seperti itu. Balas dendam karena merasa bahwa tahun kemarin nelangsa satu bulan penuh puasa tidak ada rasa sepertinya. Yang saya rasa juga demikian. Yang biasanya di rumah terdengar suara darusan dari langgar musola itu anyep gitu. Kalau saya Jawanya anyep ya, apa ya? Hambar ya. Maka harapan kami ya, geliat ibadah di bulan Ramadan tahun ini harusnya juga semakin meningkat. Ya, karena di tahun ini kita diberikan kesempatan loh, baik oleh stakeholder dalam hal ini pemerintah untuk bisa melaksanakan ibadah secara langsung, kan itu harus dimanfaatkan dengan baik harusnya. Dan juga dalam masa pandemi seperti ini tentu mempengaruhi banyak lini, baik itu ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau disampaikan oleh Pak Zainuri di bidang entrepreneur, teman-teman remaja, teman-teman pemuda juga selama 1 tahun kemarin sepertinya kita dikejutkan dengan sebuah gelombang digitalisasi. Tidak hanya pemuda saya kira, tapi juga orang tua mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang tiba-tiba mendadak harus belajar terkait digitalisasi begitu. Yang di saat ini Sarah juga sudah mulai familiar dengan berbagai aplikasi dan media sosial di handphonenya, dan itu juga jadi sebuah media kita mengisi waktu luang selama Ramadan yang mungkin Ramadan tahun kemarin atau tahun sebelumnya tidak kita lakukan. Betul, bahkan anak balita pun juga sekarang sudah betul. Mainkan HP ya. Main handphone, sudah ahli ya. Betul. Maka nanti kita akan coba bahas lebih lanjut Pak Zainuri terkait bagaimana sih pengaruh digitalisasi yang ombaknya semakin besar
ya. Ya. Dengan datangnya corona kemarin itu dengan perilaku kita puasa hari ini, puasa Ramadan tahun ini. Mungkin itu. Terima Pak kasih. Zainuri, ya. Terima kasih Mas Reza pembuka dari acara tema kali ini. Yang dikatakan Mas Reza tadi adalah balas dendam. Ini biasanya pemuda ini sing sering apalagi semangatnya luar biasa. Dari sisi Mas Erik, sahabat Erik, dari Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik, menyikapi Ramadan tahun ini yang ketika nanti katanya Mas Reza tadi, tahun kemarin kita mungkin terbelenggu, aktivitas kita sangat terbatas dan tidak bisa seleluasa. Apa harapan Ramadan untuk kali ini? Terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin Bapak Ibu yang berbahagia pada sore hari ini, pada kesempatan ngaji weekend kali ini dengan bertemakan Ramadan Digital, ini memang langsung saja menanggapi apa yang dimaksud oleh sahabat Reza dari entrepreneurship tadi, bahwasanya benar banyak efek yang dilakukan atau yang didapatkan ketika kita melakukan organisasi, kegiatan keorganisasian yang itu di masa pandemi tahun kemarin kita memang benar-benar tidak ada aktivitas sama sekali. Segala kegiatan, segala perputaran organisasi terus dibatasi oleh yang namanya protokol kesehatan, terus kemudian memperketat terkait jaga jarak dan lain sebagainya. Tanpa dipungkiri kita juga harus mengikuti anjuran tersebut. Maka dari itu kami dari segi pemuda yang notabene bergerak untuk melayani masyarakat, terus kemudian menjawab tantangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu memang sangat-sangat terbebani karena proses kaderisasi sedang terus kemudian berjalannya organisasi di tengah-tengah masyarakat memang sedikit terhambat. Lah, keterhambatan ini menjadi PR besar bagi Gerakan Pemuda Ansor khususnya, yang itu notabene kita sebagai pemuda, gerakan pemuda yang di tengah-tengah masyarakat menjawab tantangan zaman yang sekarang ini lagi viralnya digitalisasi media sosial. Lah, akhirnya segala kegiatan kita terus kita lakukan secara virtual, terus kemudian secara media online, tapi kita tetap tidak bisa bertatap muka. Maka dari itu mungkin kesempatan bulan Ramadan kali ini kita terus melakukan kegiatan-kegiatan, terus kemudian konsolidasi gerakan, karena memang perannya Gerakan Pemuda Ansor ini memang sangat vital di tengah-tengah. Selain yang pertama mengawal kiai dan ulama, yaitu menjawab tantangan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin begitu Pak Zainuri. Oke, pantang menyerah ya. Terima kasih sahabat Erik. Itulah sosok pemuda yang harus kita contoh, tidak pernah menyerah dengan keadaan apapun. Selanjutnya kami kepingin mendengar dari sisi pelajar, Mas Sifaul Qulub, Mas Sifaul Mukminin, yang insya Allah besok hari Senin sudah mulai aktivitas belajar, namun masih terbatas. Menurut panjangan, bagaimana pandangan sikap pelajar terhadap Ramadan kali ini, yang tentunya sudah menyiapkan beberapa program-program kerja yang terbaik untuk ke depan yang akan disampaikan oleh pelajar di Kabupaten Gresik. Rekan Sifaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang kami hormati Ustadz Sarul Mubarak, kemudian ada sahabat Erik, ada Mas Riza, kemudian Pak Zainuri, serta para hadirin sekalian yang hadir dalam live ini, baik di MPC ataupun yang menyaksikan secara streaming. Langsung saja, jadi terkait dengan Ramadan digital yang sama-sama kita hadapi. Jadi sebenarnya kami sebagai pelajar justru dengan adanya, kalau tadi Mas Erik bilang dengan adanya corona ini menghambat segala aktivitas
organisasi dan sebagainya. Maka kalau di pelajar NU di IPNU PPNU, karena belajar dari tahun kemarin yang sebelumnya memang pandemi corona ini tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Maka tahun lalu kita di IPNU PPNU memang jadi terpacu, sedikit dipaksa untuk bisa melek akan digitalisasi. Memang sebelumnya itu para pelajar memang sudah mengenal akan digital, tetapi penggunaannya itu masih belum maksimal. Maka dengan adanya corona ini di Ramadan tahun kemarin itu membawa hikmah yang sangat besar buat kami para pelajar, khususnya pelajar NU. Ini kami jadi semakin terpacu, termotivasi untuk bagaimana kami sebagai pelajar ini bisa menguasai teknologi. Maka terbukti pada tahun lalu, Ramadan tahun lalu, rekan dan rekanita pelajar NU sekabupaten Gresik ini malah tidak diam, istilahnya tidak diam, tidak beraktivitas, malah aktivitasnya semakin banyak dan didominasi pada kegiatan digital. Jadi itu menjadi sangat luar biasa sekali bagi kami bahwa ternyata pelajar NU IPNU PPNU di Kabupaten Gresik ini mampu untuk menjawab itu, tetapi harus ada sedikit paksaan untuk bisa mengaplikasikan itu. Pun halnya dengan tahun ini, insya Allah di Ramadan tahun ini para pelajar NU di Kabupaten Gresik, khususnya di IPNU PPNU itu pasti sudah merancang, istilahnya sudah menyiapkan bentuk-bentuk kegiatan digital seperti apa yang akan dilaksanakan untuk mengisi Ramadan. Terlebih dengan kegiatan-kegiatan wajib dari para pelajar, yakni kegiatan pembelajaran. Ini pun juga kami lakukan secara virtual. Jadi hikmahnya di Ramadan tahun ini dan tahun lalu, kegiatan digital di karangan pelajar ini semakin luar biasa, begitu Pak. Luar biasa, pelajar terus menggali informasi dan ilmu pengetahuan, tidak lepas begitu saja ketika ada corona terus kemudian berhenti tidak melakukan aktivitas. Saya kepingin lebih dalam ke Ustadz Mubarok. Ketika kita berbicara dengan Ramadan kita kaitkan dengan teknologi. Sering kita lihat bahwa ketika ada anak-anak pemuda atau pelajar itu sering memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan yaitu tadi dengan memegang HP. Tidak tahu itu bermain game atau apa. Ini bagaimana dari unsur agamanya, Ustaz? Terima kasih Pak Zainuri. Sebelum saya lebih jauh ke alat-alat digital kita ini, Al-Muhtaram Wal-Mukarram ini kita elus-elus kadang tiap hari. Jadi kita kembali ke poin dari puasa tadi sesuai dengan namanya, yang meridu dzunub. Tujuan kita adalah biar dosa-dosa kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, yang menarik Ramadan dengan memegang atau menghabiskan waktu kita dengan alat-alat digital ini adalah efek yang luar biasa dari apa yang dikatakan, diistilahkan di agama kita itu sebagai efek jariah. Efek yang akan mengalir, tidak mudah hilang ketika kita melakukan sesuatu dari alat-alat atau dari telepon kita. Sebagai satu contoh, dulu kita jika ingin atau orang bisa kena pahalanya itu hangus, jadi ada hal yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Itu orang bisa terkena membatalkan pahala puasa di zaman sebelum digital, di era kita kecil, era kita remaja. Itu mungkin agak susah, ghibah butuh tempat, butuh jauh dari orang. Kadang-kadang kelihatan orang diingatkan. Nah sekarang di era digital ini orang dapat dengan mudah
mengejek orang lain, gojlok-gojlokan di grup, atau nyebut namanya orang di grup, merasani orang, ini kita jangan santai ya. Kadang-kadang kita juga dalam keadaan bersih, suci, pakai takwa, pakai sarung, bisa ngerasani orang tanpa mengucapkan. Jadi hal-hal yang batal puasa di era digital ini lebih mudah diakses daripada di era kita dulu. Kalau orang dulu misalkan yang lebih ekstrim lagi ya, perjudian online. Para penjudi di era kita kecil itu dijustifikasi oleh masyarakat, oh iki wong elek iki. Perjudian gondrong di perapatan, pakai gaplek, pakai kartu. Nah, di era digital ini semua bisa bermain dan tidak dihukumi jelek oleh masyarakat, tidak ada sanksi sosial. Nah, ini yang perlu kita perhatikan terutama pada kaum-kaum muda kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang sangat terkenal, kam min shaimin laisa lahu min siyamil ju'wal atas. Jangan sampai puasa kita hanya menyisakan hanya rasa lapar dan rasa haus. Iya Ustaz. Subhanallah Ustaz, berarti kita lebih mudah untuk meringankan pahala kita ya di bulan Ramadan ini gara-gara alat satu ini. Iya, terima kasih Ustaz. Saya juga kepingin dari pengaruh yang terjadi ketika para pemuda pelajar itu sudah melek akan IT. Apakah ada perubahan tingkah laku yang terjadi di masing-masing pribadi pemuda atau pelajar itu? Ditahan dulu, nanti kita jawab setelah break yang satu ini. Jangan kemana-kemana. Para jamaah hadirin sekalian yang ada di tempat ataupun yang berada di live streaming, kita kembali lagi sesaat lagi di Ngaji Weekend, ngaji kekinian membawa berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tughibu wa tunashitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tughibu wa tunashitu. Kembali lagi di acara spesial Ramadan 1442 Hijriah bersama MWC NU Kecamatan Gresik. Ngaji Weekend, ngaji kekinian membawa berkah. Terima kasih, kita lanjutkan perbincangan kali ini. Semakin lama semakin tidak terasa, kita juga menghilangkan rasa lapar kita ya, karena kita mendengarkan tausiah ataupun pengalaman dari pemateri yang ada di depan ini sangat luar biasa. Kembali lagi ke Mas Reza, apakah ada pengaruh dari tingkah laku secara psikologi ketika pelajar atau pemuda itu sudah menggandrungi yang namanya IT atau teknologi atau yang kita sebut HP ini? Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Zainuri. Mungkin sudah sangat banyak kita bahas terkait dampak dari digitalisasi di tengah perkembangan SDM atau masyarakat di kalangan kita. Terlebih di usia-usia remaja yang sering kita sebut dengan generasi Z, Gen Z ya. Kalau dalam psikologi ini remaja itu usia 13 sampai dengan 18 tahun. Lebih dari itu dianggap sebagai dewasa awal, kemudian dewasa akhir dan tua atau manula kalau saya bilang. Dengan berkembangnya teknologi ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mubarak, muncul yang namanya bias waktu, ruang, dan kepribadian kalau saya bilang. Akhirnya batas waktu dan ruang ini semakin hilang.
Kita bisa komunikasi dengan siapapun, ya, dimanapun, kapanpun, dengan kita di atas kasur atau mungkin di atas bantal hanya dengan segenggam handphone. Ini yang menyebabkan komunikasi antar waktu dan antar ruang ini menjadi sangat tidak terbatas. Dampaknya apa? Dampaknya kita semua, tidak hanya remaja, pemuda, kita semua bisa mengakses apapun dengan bebas, ya, dapat mengakses apapun dengan bebas. Ditambah dengan yang saya bilang tadi ada namanya bias kepribadian, di mana di dalam dunia maya, kalau kita lihat di masyarakat atau citizen ya, kalau di dunia maya disebutnya netizen. Kita bisa membiaskan kepribadian kita dengan bikin fake akun palsu ya, baik di Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Nah ini menjadi ruang bebas remaja dan pemuda yang dalam perkembangan psikologisnya memiliki narsistik dan agresivitas yang lebih tinggi. Narsistik itu bagaimana kita menonjolkan diri, ini loh aku, ini loh saya gitu. Agresivitas itu bagaimana kita ingin menyerang orang lain, di mana pada usia remaja dan pemuda ini dalam puncaknya Bapak Ibu ya, rekan sahabat semua. Maka dengan perkembangan teknologi ini menjadi semacam makanan lezat bagi para remaja yang ingin eksistensi tapi tidak menunjukkan siapa dirinya. Misal nih, kita ingin menghujat seseorang, kita ingin membuli seseorang, ingin memojokkan seseorang tanpa orang ini tahu siapa saya, mudah sekali. Saya bikin fake akun Instagram, saya bikin fake akun Facebook dan saya menyerang mereka, itu sangat mudah. Termasuk kemudahan ruang dan waktu ini menjadi celah tadi, kita bisa mudah kalau dibilang menghibah. Apalagi konten-konten pornografi ya, ini sudah sangat mudah. Bahkan ketika kita tidak niat membuka pun itu muncul sendirinya di handphone kita ya. Nah ini menjadi tantangan. Betul bahwa ini menjadi sebuah ya celah sangat lebar untuk kita betul-betul bisa membatalkan pahala puasa yang disampaikan oleh Ustaz Mubarak tadi. Artinya perubahan sikap itu tidak pakai terpikirkan apakah akibat ini apa yang dilakukan selanjutnya itu. Nah itu bagaimana nanti kalau ketika ada efek yang terjadi ketika mereka melakukan itu? Karena memang kalau kita bicara digitalisasi, apalagi teman-teman yang saya bilang ketika lahir sudah mengenal internet, memang dampak internet ini seperti mata uang ya, yang ada baik dan buruk. Artinya bahwa ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik, ya dampaknya baik. Ketika kita menggunakan dengan sesuatu yang buruk, ya dampaknya juga buruk. Nah, ini menjadi efek belakangnya bahwa teman-teman yang mengakses ini peningkatan digitalisasi, kalau saya lihat analisanya, secara kognisi memang luar biasa. Secara kognisi mereka bisa lebih paham, cepat tahu, bahkan mungkin ketika kita bicara pendidikan, guru itu terkejar jauh oleh murid-muridnya. Tapi sekali lagi dengan dampaknya digitalisasi yang meningkat, kognisinya tinggi tapi afeksinya rendah. Afeksi ini apa sih? Afeksi itu perilaku, tingkah laku, yang akhirnya secara kognisi bagus, secara tata krama, karakter, perilaku, pengambilan keputusan itu semakin rendah. Bahkan bisa dikatakan teman-teman yang sering mengakses dunia maya dan menjadi individualis, saya bilang terlambat memasuki dunia nyata. Betul, berarti kita warning tentang karakter ya, sehingga kalau kita mengatakan ilmunya luar biasa, tetapi karakter atau mental itu yang perlu jadi perhatian kita semua. Terima kasih Mas Reza, saya kira ini banyak yang kepingin ditanyakan oleh para hadirin. Seorang ibu ini sangat berperan ya, karena juga saya ingat Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab pun juga begitu. Ketika di medan perang beliau sangat luar biasa, gagah dan luar biasa dengan musuh-musuhnya. Ketika berada di rumah, melihat istri yang sedang mungkin capek atau marah-marah, beliaunya langsung bertekuk lutut, tidak bisa apa-apa. Ini menandakan bahwa seorang ibu, seorang istri yang sangat mempunyai andil luar biasa. Ustadz Ayo barangkali bisa memberikan tanggapan. Matur lembah nuwun dumateng Ibu Dewi, Bu Nyai Haja Dewi Mas Turoh. Memang di era digital ini tidak hanya anak sebetulnya Bu, bapaknya juga dilanda apa yang namanya mudmin. Kalau candu itu bahasa Arabnya mudmin, idman. Kalau orang sudah terkena mudmin itu kalau tidak megang tidak enak, kalau tidak melakukan tidak enak. Itu tidak hanya anak-anaknya memang. Kadang-kadang kita menuntut anak jadi orang yang berbakti, kita kadang-kadang lupa jadi orang tua, ayah, ibu yang berbakti. Kadang-kadang tidak adil.
Anaknya ketika game-gamean dilarang, kita update status, bahkan kita selfie-selfie juga update-nya sehari 4 kali kalah makan itu. Kalau makan sehari 3 kali, kadang itu update 1 hari lebih dari 3 kali. Bukan 1 hari, 1 jam Ustaz. 1 1 jam. mungkin bisa beberapa update itu. Jadi sarang-sarang kita di samping mengontrol anak-anak kita dalam porsi mereka bermain gadget, kita juga tanamkan pada diri kita juga jangan menjadi orang tua yang mudminul jawal, yang kecanduan akan alat telekomunikasi kita. Bolehlah kita kecanduan, tapi kecanduan yang baik. Maka ada sesuatu yang perlu kita lakukan, mungkin saya tawarkan pada Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat. Orang Indonesia ini konon katanya, ini Ustaz Reza yang lebih tahu, katanya lebih suka yang namanya berlatah-latahan, orang A ikut A. Maka kita jadikan kelatahan kita ini, kemudahan kita dalam berlatah ini untuk senantiasa share kegiatan yang baik, share pengajian, kata mutiara, dan jangan kita mudah goyah. Kadang kita men-share posting sesuatu yang baik takut dibilang, oh ini ono ustadz anyaran, ini ono wali anyaran. Tidak usah kita minder jika kita dibilang seperti itu. Anggaplah jariah kita ini, kalau kita ngomong ke seorang 1 kali pahala, mungkin kalau dari omongan manfaatnya setelah itu hilang. Tapi kalau tulisan ini akan menggelinding terus karena tulisan masih ada rekam digitalnya. Dan ini juga berlaku kepada hal-hal yang negatif. Jadi takutlah kita untuk menyebar hal yang jelek. Ada satu kisah Pak Haji, mungkin saya singkat dulu. Habib Umar bin Hafid itu pernah difitnah oleh satu orang. Fitnahnya itu dimasukkan ke HP. Setelah itu orang yang minta maaf, saya singkat cerita ini, dimaafkan oleh Habib Umar bin Hafid. Maka beliau menyuruh orang ini, kamu saya maafkan, tapi nanti ketika pulang ke rumah ini saya kasih bawa bulu ayam. Dikasih bulu ayam yang sudah diputus-putus. Setiap berapa meter kamu taruh di jalan kamu menuju rumah. Ketika besok harinya kamu sudah sampai rumah, baliklah ke sini. Kamu hitung berapa jumlah bulu ayam yang kamu temukan di jalan. Ketika dia kembali, dia tidak menemukan, hanya beberapa lembar saja. Itulah dosa yang mengalir yang kita sebarkan lewat telekomunikasi. Mungkin orangnya sudah memaafkan kita, mungkin Allah sudah memaafkan kita, tapi efek dominonya tadi, efek jariah yang kita takutkan ya. Jadi kalau ada anak-anak kita wanti-wanti sedemikian rupa supaya mereka menjauhi hal-hal yang itu, dan kita masukkan ke positif supaya ayo, kalau kamu share yang baik, pengaruh kamu akan terus menerus dilihat orang, dan akan terus kita tidur dapat pahala kalau ada orang yang membaca dan mempraktekkan apa yang kita ucapkan. Baik Ustaz, ada satu pernyataan tadi yang menarik dari Bu Haja Dewi, bahwa orang tua itu juga bingung. Artinya ketika anak akan dibangunkan untuk melakukan kebaikan, sholat, kemudian nanti setelahnya itu yang mungkin menjadi orang tua itu agak gregeten nggih. Gawe HP wae dikongkon gak gelem. Nah, seperti itu Ustaz. Mana yang lebih baik? Kita bangunkan untuk melakukan kegiatan yang baik, kemudian disusul dengan memanfaatkan HP tadi secara terus-menerus, atau dibiarkan supaya tidak melakukan kegiatan bermain HP itu. Ustaz, ayo. Sedikit mungkin rumusnya kita tidak jauh-jauh, yang kita pakai patokan atau panutan adalah Nabiuna Muhammad SAW, di mana beliau dalam bab sholat semuanya sudah sama-sama tahu. Umur 7 tahun mulai diperintah, umur 10 tahun agak tegas sedikit, dikasih semacam pukulan, ancaman yang mendidik atau yang seperti apa. Suhaibul Burdah telah mengatakan, wa nafsuka tifli in tuhmilu syabba ala hubbir radha wa in yaftimu yan fatimi. Anak kecil jika kita tega dalam arti mendidik, insya Allah nantinya akan biasa. Saya sudah praktekkan ke anak saya sendiri. Kebetulan anak saya ya memang masih kecil sih, 4 tahun. Ketika anak itu minta sesuatu, nangis, saya biarkan pertamanya nangis. Karena dia kalau kita biarkan, kita turuti, dia dalam mindset pikirannya akan mengatakan, oh ini ayah saya, ibu saya ini kalau saya nangis pasti dituruti. Besok-besok kalau mau minta sesuatu lagi dia pakai cara yang sama. Jadi kalau di awalnya kita sudah potong,
insya Allah nanti akan terbiasa. Oh ternyata yang saya inginkan tidak harus dipenuhi oleh orang tua saya. Mungkin sahabat Reza bisa Mas menambahkan. Reza, barangkali menambahi, monggo. Ya. Baik, terima kasih matur nuwun Bu Hajah ya. Kami merasa sebagai seorang anak ya dari beliau juga sebetulnya merasa dinasihati bahwa memang ini menjadi PR kita bersama. Saya pun merasakan hal yang sama. Saya merasa pada posisi transisi Pak Zainuri di usia muda tapi juga sudah punya anak Bu. Jadi masa-masa transisi. Mau 2 ya? Mudah-mudahan lancar Mas Reza. Ya, amin. Artinya saya posisi di tengah-tengah, saya dibilang orang tua memang sudah punya anak, tapi kalau dibilang orang tua juga usia masih dibilang muda, begitu. Artinya penggunaan gadget di tangan anak-anak kita ya, di tangan kita semua, mungkin juga teman-teman Mas Erik juga Mas Mukminin bisa menyampaikan. Ini menjadi PR kita bersama. Yang kita lupa adalah bahwa kita seringkali menganggap bahwa gadget ini sebagai sesuatu yang haram. Artinya haram itu bukan pasti dilarang ya. Ini betul-betul jadi dampak negatif dan harus dipotong. Sekali lagi saya bilang bahwa kita tidak bisa memotong ombak besar budaya digitalisasi, tidak bisa. Kita hanya bisa mengarahkan. Dan satu lagi yang jadi introspeksi saya pribadi sebagai orang tua, seringkali kita lupa nih ketika kita melarang seorang anak untuk menghentikan kesenangannya memegang handphone, kita lupa menggantikan dengan kesenangan yang lain. Misal nanti bisa menjawab teman-teman ya, misal nih anak saya, gak usah pakai handphone, diganti dengan apa? Kalau dia udah gak handphone, aktivitasnya apa? Maka selain kita melarang juga harus solutif. Kira-kira kegiatan menarik apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak selain dari memegang handphone agar konsentrasi dia tidak pada kesenangan handphone. Sekali lagi, handphone jadi candu karena menyenangkan bagi seorang anak, baik secara visual, warna-warni, ada suara, dan menjadi sebuah keberbedaan virtual. Teman-teman yang suka main game, kebetulan saya sama sekali tidak pernah main game Mbak Jay. Siswa-siswi kami nih, kalau main game yang menyenangkan apa? Yang menyenangkan adalah mereka bisa memproyeksikan dirinya sebagai seorang tokoh di game tersebut. Contoh gamenya perang-perangan, kemudian dia bikin satu tokoh nih, dinamis umpama Jack umpama. Dia menganggap ketika Jack ini berhasil melewati satu level, itu memproyeksikan dirinya bangga. Oh bangga, saya bisa menyelesaikan satu masalah, tapi di dunia maya. Maka kita harus melakukan transisi gimana kebanggaan dia menyelesaikan sebuah masalah di game yang kemudian dihargai dengan sebuah rewarding poin bintang 5 itu bisa masuk ke dunia nyata. Contoh nih, anak kita bisa bangun tepat waktu, apa rewardingnya? Kalau nggak dari rewarding kalah dengan game, mereka satu level aja dari rewardingnya poin 1000 poin. Nah itu kita harus meniru itu, mengangkat kesenangan dia di dunia maya menjadi dunia nyata. Itu dari saya mungkin Pak Zainuri. Solutif artinya ada satu pergantian dari kesenangan HP itu ke kesenangan yang lain yang lebih mendidik ya begitu. Ada pernyataan dari Ibu Hajah Dewi tadi, pernyataan sikap lebih banyak manakah hal positif menggunakan HP di pemuda dan pelajar. Tunggu sesaat lagi, kita kembali lagi sesaat lagi di Ngaji Weekend, ngaji kekinian membawa barokah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu. Sekolah adalah segalanya bagiku. Corona tak bisa menghentikanku dari mengejar mimpi. Aku harus menentukan langkah untuk meraih mimpiku. Selamat datang di SMK Enung Gresik, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, kami bertiga mau daftar ke SMK itu. Iya, silakan duduk dulu Mas. Oh iya Mbak, di sini ada beasiswa apa aja ya? Iya, saya jelaskan dulu ya. Yang pertama, kami bebas SPP bagi anak yatim, kemudian ada potongan sebesar 800.000 bagi warga Kelurahan Trate. Yang ketiga, kalau kalian lulusan dari MTSN Trate mendapatkan potongan sebesar 500.000. Nah, kalau kalian punya sertifikat prestasi tingkat provinsi juga akan mendapatkan potongan hingga 750.000. Menarik nggak? Iya Mbak, menarik. Nah, kalau kalian mendaftar sekarang akan mendapatkan cashback hingga 2 juta rupiah. Mau mendaftar sekarang? Oh iya Mbak, kami mau daftar sekarang. Baik, tunggu sebentar ya Mas. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu. Kembali lagi di Ngaji Weekend, ngaji kekinian membawa barokah.
Para hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, di sesi ini sangat luar biasa, lebih mendalam kaitannya, lebih luas bagaimana Ramadan di era 4.0 sangat luar biasa dan ini harus kita sikapi dengan bijak. Maka dari itu yang disampaikan oleh Ustadz Ayo bahwa tadi kita contoh tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW cara mendidik anak mulai dari balita kemudian beranjak ke dewasa, remaja, kemudian dewasa itu ada tahapan-tahapan. Dan juga Mas Reza juga menyampaikan bahwa berikan kesenangan yang lain daripada HP itu yang secara mendidik sehingga nanti tidak sangat tergantung dengan HP. Terima kasih. Ada satu pertanyaan dari audien sebelum dijawab oleh sahabat Eri dan juga rekan dari Sifaul Mukminin. Muhammad Jamaluddin Nur dari perwakilan Ansor Ranting Teloko Pojok, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saja kepada sahabat saya juga guru saya Ustadz Syahrul Mubarak ya. Sederhana pertanyaan saya, gadget ya itu sangat luar biasa. Game-game itu sangat luar biasa. Masih baru-baru ini saya melihat postingan juga tarawih juga ya, tarawih di depannya ya. Sambil apa? Skateran ya. Nah ini loh ya, ini sangat luar biasa. Kita lihat Masya Allah tarawih sambil lihat skateran ya. Yang saya tanyakan ini, saya sering ditanya tapi saya bukan ranah saya untuk membahas yang ini ya. Saya sering ditanya, Ustaz ya apa Mas Jamal hukumnya jual beli chip ini. Nah ini gimana, saya minta penjelasan guru saya juga sahabat saya Ustaz Syahrul Mubarak. Baik. Seperti top up bintang dan lainnya itu Pak C. Baik. Yeah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Ustaz. Luar biasa, ini sudah langsung to the point ya, menunjuk kita semuanya. Alhamdulillah saya enggak main. Selamat saya. Saya enggak main. Saya kepingin mendengarkan dari sahabat Eri tentang pernyataan dari Bu Haja Mistoro tadi, lebih banyak manakah pemuda secara umum dengan memanfaatkan HP ini, dari hal yang baik atau yang buruk? Monggo. Oke, terima kasih Pak Zainuri. Menanggapi dari Bu Haja Dewi Mistoro tadi terkait sisi manfaat dan sisi negatif dan positifnya ketika kita bermain media sosial atau gadget. Lah, kalau kemudian kita berpandang seperti sahabat Reza terkait itu tupoksinya anak-anak harus diberikan semacam penilaian ataupun apa sebagai capaian, maka itu akan menjadi suatu PR ke depan bahwasanya kecanduan terhadap reward yang diberikan kepada orang tua itu terlalu berlebihan. Karena ketergantungan reward itu biasanya ketergantungan kepada segi ekonomi kita sendiri. Kalau kemudian kita ini, anak kita jumlahnya 4, terus kemudian 4 anak kita berikan reward seperti itu. Lah itu kan kembali lagi kepada segi ekonomi dari keluarga. Kalau kemudian ini terus kita tancapkan, maka ke depan anak itu tumbuh sebagai mediator yang sifatnya harus ada reward setiap kegiatan yang dia lakukan. Lah, terus kemudian sekarang yang lagi banyak diperdebatkan di kalangan pemuda khususnya, yaitu terkait bermainnya game pada saat bulan Ramadan. Nah, mengisi waktu luang sebelum berbuka puasa, terus kemudian bermain game, ya contohnya seperti yang disampaikan oleh sahabat Jamal tadi, bermain skater dan hukumnya bagaimana, itu kan banyak hal yang harus kita tanggapi dari segi pandang milenial. Kalau kemudian kita menganggap bahwasanya game itu sebagai produktivitas untuk meraih profit kita di bulan Ramadan, nah itu kan banyak tanda tanya cukup besar. Karena ada untungnya. Iya, ada untungnya. Dan terus kemudian transaksinya juga lewat via online juga. Lah, ini tantangan bagi pemuda-pemuda yang khususnya di Kecamatan Gresik bahwasanya mengubah informasi menjadi inovasi sehingga apapun yang kita dapat dari game tersebut terus kemudian kita
ciptakan dari game itu kita aplikasikan untuk menggugat atau menggugah semangat kita dalam berorganisasi di Gerakan Pemuda Ansor. Baik. Oke, mengubah informasi menjadi inovasi. Mas Faul, lebih banyak manakah teknologi dibuat pelajar atau dibuat yaitu mau gamer? Kami persilakan. Ya, terima kasih. Menanggapi dari ibunda kami, dari Ibu Hajah Dewi Mesturo. Jadi memang kami di kalangan pelajar ini memang tidak dipungkiri lagi, kami ini adalah generasi milenial itu dan pelaku dari IT atau digitalisasi ini. Jadi memang kalau dilihat lebih banyak mana antara manfaat dan sisi negatifnya, ini memang pasti ada manfaat dan sisi negatif. Tapi dilihat dari manfaat ini, kami berusaha untuk istilahnya memaksimalkan sisi positifnya itu. Jadi memang sisi negatif itu pasti ada dan pasti tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana caranya kita agar sisi negatif ini tidak terlalu dominan, agar manfaat dari digitalisasi ini bisa kita rasakan bersama, bisa dimaksimalkan oleh para generasi muda khususnya di pelajar. Jadi di IPNU PPNU biasanya kami berusaha untuk bagaimana caranya agar digitalisasi ini menjadi suatu manfaat itu tadi. Contohnya kalau memang game itu menjadi istilahnya menjadi dari sisi negatif, maka kadangkala itu pelajar itu senangnya kan seperti itu, senangnya nge-game dan sebagainya. Tapi itu dilihat negatif gitu kalau sebagian besar orang. Maka kita sebagai generasi pelajar berusaha untuk pelan-pelan merubah itu. Misalnya di kalangan pelajar bisa kita istilahnya kita agar kegiatan itu menjadi bermanfaat, kegiatan gamers itu nanti kita isi dengan sisipan-sisipan tertentu. Jadi sisipan-sisipan yang bermanfaat. Misalnya oke, bolehlah kita nge-game, tapi nanti ada sesuatu yang kita masukkan di situ. Yang utamanya itu adalah tentunya sisi yang positif. Jadi memang kita masuknya di kalangan pelajar harus melalui kesenangan mereka terlebih dahulu supaya mereka bisa menerima seperti itu. Baik, menjadi stimulus seorang pelajar. Betul. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Ya, betul. Oke, kalau misalkan tadi ada inovasi game dibuat sisi positif, misalkan kalah suruh ngafalkan Yasin, ya, misalkan bisa, itu bisa jadi ya, bisa jadi. Terima kasih Mas Faul. Ada pertanyaan yang sangat luar biasa, ini yang juga sudah sering kita dengar fatwa-fatwa dari para kiai. Cip, haram apa halal? Tapi yang kita dengar banyak ya mengatakan bahwa para kiai terutama MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk bermain skater atau jual beli chip itu. Dari Ustadz, ayo barangkali ada tanggapan, monggo. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah. Ini jawabannya ala NU tawasud atau radikal nih enak. Tawasud, NU tawasud. Kalau saya jawab radikal butuh backup banser sing akeh. Karena 85% teman-teman saya main kabeh. Main kabeh, betul. Alhamdulillah, memang kalau Covid alal jamroh, orang yang mutamasik megang teguh ajaran syariat Islam, kata Rasul di akhir zaman itu kayak orang megang bara api, gak kuat diculno. Kalau kita khawatir akan ini itu ya kita fatwakan yang mudah-mudah. Ini gak, orang kalau difatwa mudah nanti takutnya mempermainkan, mempermudah. Kita pakai yang sedikit radikal aja lah. Jadi jelas ada hadis yang berbunyi ma ra'al mu'min hasanan fa huwa indallahi hasan. Kita kembalikan seperti dawuhnya Ibu Nyai Haja Dewi tadi,
Apa yang dilihat oleh orang muslim baik, maka di sisi Allah juga baik. Kita rasakan di hati kita, apakah alat-alat itu merupakan suatu kebaikan atau suatu yang kurang baik. Kembalikan ke diri kita sendiri. Nomor 2, juga hadis Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini jawabannya Bapak Haikal juga ini. Haram kata beliau. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk teori baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak pantas. Apa iya kita sarungan takwaan tiap hari puasa, baca Quran terus berbuat seperti itu? Atau berbuat yang mubah lah katakanlah, sesuatu yang kita katakan memang telah menjamur di masyarakat. Dan untuk menjawab masalah ini, sahabat Erik tadi sudah mengatakan ada manfaat yang digali dari beberapa permainan itu. Keuntungan Ustaz. Keuntungan. Ya, ada keuntungannya itu. Manfaat. Kalau istilah Qur'annya itu wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang hukum perjudian. Memang kul fima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas, ada manfaat dan juga ada kejelekannya. Wa itsmuhuma akbaru min afima, dan juga madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Untuk terkait masalah domino hack skater ini, saya sendiri pribadi memang ingin mengembalikan, dan nanti saya hanya memberikan rambu-rambunya. Kesimpulannya panjenengan-panjenengan yang menyimpulkan sendiri. Jadi rambu-rambu yang pertama, min husni islamil ma'ri tadi itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau katakan ini untuk hiburan, iya hiburan. Ada manfaat tapi ada itsmuhuma, ada melalaikannya. Dengan timbang sendiri nanti. Kalau ada yang mengatakan lagi, menanyakan lagi, apakah itu termasuk maisir? Maisir itu termasuk arena perjudian. Kita kembali ke hukum fikih saja, rambu-rambunya. Perjudian di zaman Nabi Muhammad, di era sahabat, era jahiliyah adalah sesuatu yang ada sesuatu yang kadang kita untung, kadang kita buntung. Ada mengendalikan nasibnya. Di zaman Nabi itu orang sering judi itu pakai panah-panah, melempar batu atau melempar kalau burung yang kita lempar ke kanan berarti yang menang saya, kalau ke kiri. Itu sering sekali di era jahiliyah itu. Dan di permainan itu mirip, agak mirip ya. Cetek, nek Pak apa itu, apalagi naga, apa sing oleh jackpot, waduh malah itu. Atau kadang orang juga sering rugi di dalam permainan itu. Jadi yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah ada unsur adu nasibnya. Ini mirip-mirip, saya katakan mirip ya. Ada unsur adu nasibnya. Ciri-ciri judi ada unsur adu nasib. Yang kedua, ada unsur orang dirugikan. Kalau menang dia untung, kalau dia rugi. Cuman yang menjadi masalah kalau di fikih, judi itu beberapa orang aja. Beberapa orang yang semuanya ikut memberikan modal 10 ribuan, ada yang menang, ada yang dirugikan langsung. Nah, gini kan kalau di pribadi ya, ini kan kita sama admin ini, kita sama server ini. Ya. Musuh kita adalah server. Nah, itu mungkin yang perlu PR-nya seperti itu. Jadi marilah sama-sama, wabil khusus di bulan Ramadan ini jangan sampai lah, minimal kita kurangi dan kita, untuk sebagai saya pendidik dan bapak ibu yang sudah menjadi ayah ibu, janganlah kita memberikan peluang atau seolah-olah kita mengatakan halal kepada permainan itu. Mungkin kita hanya menggojok sering-sering, cuman jangan sekali-kali kita kesankan itu halal dengan misalkan bapak seanaknya main bareng. Nah, itu mengesankan itu boleh dan halal dan diizinkan. Jadi jangan sampai walaupun itu kita tidak berani ngomong haram, tidak berani ngomong itu judi, jangan memberi peluang anak, oh bapakku main kok berarti ku oleh. Oh bapakku loh jajari wong main berarti ku gak masalah. Nah, itu jangan sampai memberi peluang-peluang kepada anak, nanti anak itu karakternya meniru. Baik Ustadz, terima kasih. Terakhir sebelum kita closing statement, barangkali 20 detik atau singkat saja dari Ustadz Mubarak, saya kembalikan bahwa sikap NU ini juga mengatakan bahwa al-muhafadzatul ala al-qadimi sholih al-akhdhu bil jadidil aslah. Bagaimana NU itu tetap mempertahankan yang lama yang baik, tapi kita tidak menutup dengan perkembangan teknologi yang ada. Itu monggo sambil closing statement Ustadz Mubarak 20 detik mawon nggih.
Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mewasiat. Kita tak sebagai anak Adam kadang punya kebaikan, kadang juga kita punya khilaf, saling berwasiat saja, saling mengingatkan. Kita ingatkan kalian, kalian ingatkan kita dengan hati yang lapang. Insya Allah tercipta masyarakat yang kondusif. Ramadan insya Allah dengan tawasau bil haq, di tengah-tengah Ramadan kita ada salah, kita akan disepuro sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mas Reza, closing statement. Ya, terima kasih Pak Jaluri. Harapannya di bulan Ramadan ini dengan bergurunya digitalisasi menjadi pelajaran yang baik untuk diri kita. Kalau dalam psikologi ada satu prinsip, mind, body, and soul is one system. Pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita ini satu sistem. Harapannya dalam puasa ini tidak hanya menjadi pembersih jasadi, tapi juga ruhani kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depan dan mensyukuri apapun yang kita dapatkan selama tahun-tahun ini. Baik. Terima kasih Pak Januri. Terima kasih Mas Paul. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami sebagai pelajar, khususnya di pelajar NU Kabupaten Gresik, dengan adanya digitalisasi ini, mari sama-sama kita manfaatkan dengan baik. Mari kita nikmati digitalisasi ini dengan membawa penuh manfaat, agar ke depan di Ramadan ini digitalisasi ini bisa menjadi jalan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, terima kasih. Terakhir, sahabat Erik. Baik. Pada era digital kali ini kita memang benar-benar ditekankan pada bulan Ramadan untuk sering-sering melakukan ibadah melalui digital. Maka untuk melakukan kegiatan organisasi pun kita harus bisa bersama-sama memanfaatkan kecanggihan zaman yang tidak bisa dipungkiri kali ini, yang sifatnya itu harus kita ikuti di tengah-tengah masyarakat, ya ini mengubah informasi menjadi inovasi. Sekian. Terima kasih sahabat Eri dan seluruh materi Gus Ayo, Mas Reza dan juga rekan Sifaul Mukminin yang sudah hadir memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Terakhir, para jamaah yang hadir dan live streaming, itu semuanya kembali kepada diri kita sendiri, menakar yang baik dan membuang yang tidak baik. Informasi bagaimana kita bisa merubah menjadi inovasi. Segala sesuatu itu bagaimana bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mengambil kebaikannya. Dan permainan yang banyak melalaikan atau ada unsur adu nasib yang secara berjamaah itu adalah merupakan salah satu dari unsur judi. Saya kembalikan kepada Panjenengan Sedoyo, dan sekian ngaji weekend kali ini, dan kita ketemu di ngaji weekend 1 minggu ke depan dengan tema yang cukup luar biasa, penguatan perekonomian warga Nahdien antara Ramadan dengan nafkah, yang tentunya juga nanti para narasumber yang juga luar biasa, diantara juga Ibu Haja Dewi Misturo, kemudian dari unsur HPN, Himpunan Pengusaha Nahdien, dan juga para pelaku usaha yang sudah menjalani beberapa tahun dan merasakan pahit getirnya di dunia usaha. Dari saya Muhammad Zainuri, demikian, terima kasih. Mohon maaf barangkali ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf, dan kita kembali di momen ngaji weekend, ngaji kekinian membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tughibu wa tunashitu